Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Nila silakan disiapkan, Mbak Nila, dan dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini tetap semangat ya anak-anak ya. Sehat, semangat ya. Karena menghadapi pandemi kita harus sehat dan semangat ya. Baik, langsung saya absen ya. Devi Arisanti. Alhamdulillahnya ya. Baik, untuk selanjutnya pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang apa tadi? Belajar tentang perbedaan antara wahyu dan ilham. Tetapi sebelumnya biar kita semangat ya, kita bersama-sama melantunkan ijazahnya Haji Hasyim Asy'ari nggih. Li khamsatun udfi biha arral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Baik anak-anakku sekalian, ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara wahyu dan ilham. Setelah pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Cara wahyu. Iya, cara-cara wahyu diturunkan. Dan ini ada merupakan subtema terakhir kita pada pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulamanya. Ini sub atau tema terakhir kita, nggih. Dan diharapkan nanti setelah kita belajar tentang perbedaan antara wahyu dan ilham ini, kalian bisa membedakan mana yang wahyu dan mana yang bukan atau yang masuk ilham, nggih. Mana yang wahyu dan mana yang termasuk ilham. Nah, untuk apa nanti? Untuk menambah keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, kalian cermati materi berikut ini, nggih. Ada video untuk kalian. Kalian siapkan buku tulisnya untuk mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara wahyu dan ilham. Kita mulai dengan pengertian wahyu dan ilham. Ya, silakan dicatat. Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan ilham adalah suatu perasaan emosional yang diyakini oleh jiwa, yang oleh karenanya jiwa itu terdorong untuk segera melakukan apa yang dikehendaki oleh ilham itu, tanpa disertai kesadaran dari jiwa sendiri, dari mana dia datang keadaannya, dan bersama dengan perasaan lapar, dahaga, sedih, senang, dan sebagainya. Selanjutnya, persamaan antara wahyu dan ilham. Yang pertama, keduanya sama-sama hanya dapat diterima oleh manusia. Yang kedua, keduanya sama-sama merupakan pesan batin yang datang tanpa dipelajari dan dibicarakan terlebih dahulu. Yang ketiga, keduanya sama-sama menumbuhkan keyakinan bahwa keduanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja keyakinan pada wahyu lebih kuat daripada ilham. Yang keempat, wahyu dan ilham yang untuk manusia tidak diberikan kepada binatang, termasuk lebah. Yang kelima, keduanya sama-sama merupakan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, wahyu merupakan khulasun nubuwah. Artinya, khusus diterima manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas kenabian dan kerasulan. Sedangkan ilham dapat diterima oleh siapapun setelah nabi dan rasul. Yang ketiga, wahyu tidak dapat diminta supaya turun kepada suatu waktu. Karena sesungguhnya kita berada pada monopoli tunggal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilham kalau sebagian mana suci dapat diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ia lebih merupakan dilalah atau indikator eratnya tali komunikasi antara Allah dengan hambanya. Yang keempat, pintu kebutuhan wahyu sudah tertutup. Sedangkan ilham pintunya masih senantiasa terbuka selama masih ada manusia dan sampai hari akhir. Demikianlah perbedaan wahyu dan ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu demikian ya. Jadi dari apa yang sudah kalian lihat, ada materinya di situ ya. Tadi sebagian sudah mencatat ya, saya lihat ya. Ya, bagus ya. Dicatat yang penting-penting. Bahwa ada persamaan dan perbedaan antara wahyu dan ilham. Nah, setelah mengamati materi yang ada tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat, silakan. Silakan. Siapa kira-kira? Ada yang mau bertanya? Ya. Mbak Diana. Mbak Diana mau tanya apa ini? Yuk, silakan Mbak Diana. Kejadian asli, maksudnya secara umum. Ya, sebenarnya kalau kita melihat yang ada di situ, nah ini nanti bahan diskusi juga bahwa, tapi sebenarnya ada yang dari beberapa tadi kan sudah ada ya, ada perbedaan wahyu dan ilham, itu tadi kan sudah kalian tulis. Nah, itu yang paling umum adalah wahyu itu diperuntukkan untuk wahyu diperuntukkan untuk nabi dan rasul. Itu tadi ada perbedaannya ya. Kemudian untuk yang ilham itu diperuntukkan untuk manusia biasa, diantaranya adalah itu. Nah, bagus ya. Ada lagi yang lain? Ya. Selanjutnya agar kalian lebih paham ya. Agar kalian lebih paham, coba ini ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang nanti bisa kalian diskusikan agar lebih paham. Jadi kalian nanti berdiskusi tentang masalah yang ada ini. Baik, untuk selanjutnya langsung ya kita bentuk kelompok untuk berdiskusi ya. Kita hitung dari Mbak Nisa dulu, silakan Mbak Nisa. Yuk kita bentuk kelompok, yuk silakan Mbak Nisa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, selanjutnya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yuk silakan. Baik, untuk selanjutnya langsung didiskusikan ya. Ada masalah di situ ya. Ada yang bertanya? Coba dibaca dulu. Dibaca dulu, nanti kalau ada yang bertanya mungkin kurang jelas tugasnya atau bagaimana, ya itu ada bahan diskusi, kalian diskusikan. Dan nanti harus siap-siap presentasi nggak anak-anak? Ya, siap. Oke. Itu yang pertama kan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 dijelaskan bahwa Allah memberikan ilham berupa kefasikan dan ketakwaan. Lalu bagaimana proses untuk selanjutnya bila dihubungkan dengan wahyu dan akal agar ilham yang berupa ketakwaan bisa lebih mendominasi dibanding dengan kefasikan. Ya. Kelompok Mbak Ulfa ini, ya kelompok 4. Ya silakan kelompok 4 untuk maju ke depan presentasi hasil diskusi, bahan diskusi yang pertama. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 4 biar semangat. Silakan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan berdiskusikan. Kelompok kami akan membahas lebih dominan tentang kehidupan.
bagaimana akal bisa lebih dominan kepada kebaikan. Sebenarnya kita kan ada wahyu, ilham, dan akal kan ya. Itu kan berhubungan ya. Jadi wahyu, ilham, akal. Nah, bagaimana akal ini bisa senada dengan wahyu ya. Maksudnya begitu ya, kalau saya jabarkan senada dengan wahyu untuk menuju kepada hal yang lebih positif. Gimana kelompok 4? Dengan cara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 4. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi wahyu dan ilham itu memang berbeda. Nah, perbedaan tadi sudah dijelaskan. Di situ ada ada peran wahyu, ada peran ilham, ada peran akal atau nurani ya. Akal dan nurani ya masuk di situ. Nah, ini demikian. Alhamdulillah ya, dari 3 bahan itu sudah dipresentasikan. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya untuk perbedaan wahyu dan ilham, ya. Iya, itu ya. Jadi intinya ada di situ bahwa wahyu diterima oleh nabi dan rasul, kalau ilham bisa diterima oleh manusia biasa. Selanjutnya, perbedaannya adalah Mbak Nafisa. Itu turunnya wahyu sudah tertutup, sedangkan ilham tentunya masih senantiasa dibuka. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang ada di sini bisa menerima ilham Allah ya kan? Ya. Selanjutnya perbedaan wahyu dan ilham, Mbak Ulfa. Perbedaan selanjutnya apa? Perbedaan selanjutnya adalah Mbak Nisa. Sesungguhnya tidak dapat diminta supaya turun pada sewaktu-waktu. Kalau ilham, Iya. pengen ulama suci dapat diminta pada Allah. Iya. Jadi ada sekitar 4 perbedaan antara wahyu dan ilham. Nah, setelah kalian mengetahui tentang perbedaan antara wahyu dan ilham, kemudian bagaimana peran akal juga masuk di situ, insya Allah kita di dalam beragama semakin kualitasnya semakin bagus. Apalagi kalau kita yakini bahwa sebenarnya wahyu itu adalah senada dengan akal, sehingga tidak ada wahyu yang bertentangan dengan akal pikiran manusia. Ya, pada dasarnya semua itu diciptakan untuk kebaikan, sehingga kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita. Ya, hidup di dunia ini hanya untuk mencari modal untuk akhirat, kehidupan akhirat. Saya kira demikian. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yang mau ditanyakan untuk terakhir pertemuan kita hari ini. Sudah tidak ada. Baik, untuk besok, karena ini pelajaran kita dalam bab ini sudah selesai, kalian mempersiapkan diri untuk ulangan minggu depan nggih, tentang perbedaan wahyu dan ilham. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita tutup silakan untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Ya. Ya. Untuk minggu yang akan datang, kalian akan ulangan ya, ulangan harian, maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Sehingga tidak ada yang remedi. Saya harapkan begitu ya. Tidak ada yang remedi. Baik, untuk selanjutnya ya, sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Silakan Mbak Nila dipimpin untuk berdoa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan kelas. Yuk.